Gedung Geraha Kemenpora jadi saksi pertemuan antara Dubes Cristina Gonzalez dan Menpora Dito Aryo Tejo. Bukan sekadar basa-basi diplomatik, tapi ajakan menjalin ikatan lewat sepak bola dan olahraga. Cristina datang dengan ide besar, Memorandum of Understanding alias MOU di bidang olahraga. Tapi bukan cuma itu, ada rencana manis, laga persahabatan antara Timnas Uruguay dan Indonesia di tahun depan, tepat saat dua negara ini merayakan 60 tahun jalinan diplomatik. Kalau bisa, kami ingin bawa skuad inti, kata Cristina, penuh semangat. Siapa yang tak tergoda jika Darwin Núñez datang ke Jakarta? Cristina juga mengingat masa lalu. Indonesia pernah kirim bakat-bakat mudanya ke Uruguay. Program itu melahirkan beberapa pemain andalan timnas. Sekarang, ia ingin kisah itu diulang, bahkan dikembangkan. Tak berhenti sampai situ, Uruguay juga membuka diri. Kalau Indonesia ingin bawa olahraga ke sana, entah bulu tangkis atau bahkan pencak silat, mereka siap menyambut. Menpora Dito langsung menyambar peluang ini. Ia melihat kesempatan emas, apalagi saat Indonesia sedang mendorong pencak silat masuk Olimpiade 2028 di Los Angeles. Laga uji coba ini bisa jadi lebih dari sekadar pertandingan. Kalau bisa digelar saat FIFA Matchday, ranking Indonesia bisa ikut terangkat. Apalagi lawannya bukan sembarangan. Uruguay, juara dunia 2 kali, saat ini bertengger di peringkat 13 dunia. Di akhir pertemuan, keduanya bertukar cenderamata. Cristina menyerahkan buku perjalanan sepak bola Uruguay, sementara Dito memberikan batik bermotif bola. Kalau semuanya berjalan lancar dan PSSI mengiyakan, pertandingan persahabatan ini bisa digelar antara Maret hingga Juni tahun depan, bertepatan dengan salah satu jadwal FIFA Matchday. Bahkan kalau Indonesia tembus Piala Dunia, bisa jadi laga ini jadi pemanasan sebelum terbang ke panggung dunia. Oke, kita tunggu saja apakah langkah kecil hari ini bisa jadi momen besar esok lusa. Bali United Training Center. Lengkap, modern. Tapi yang bikin tambah istimewa akomodasinya. Para pemain, pelatih, sampai staf dapat tempat nginep yang bukan kaleng-kaleng. Hotel bintang 5, resort di pinggir pantai, semuanya dalam jangkauan. Bisa pilih sesuai selera, ada 26 hotel berbintang di sekitar situ, dan 6 diantaranya resort yang super nyaman. Salah satu yang jadi favorit, resort di kawasan Pantai Keramas. Lokasinya cuma 6 km dari pusat latihan. Dari balkon, bisa langsung lihat Nusa Penida nun jauh di sana. Angin laut, suara ombak, dan langit senja jadi teman istirahat setelah latihan padat seharian. Dan yang bikin makin eksklusif, Bali United Training Center ini milik pribadi. Jadi nggak semua orang bisa sembarangan masuk. Tempat ini emang didesain buat mereka yang serius, yang kerja keras buat bawa merah putih melangkah lebih jauh. Fasilitasnya lengkap banget. Ada gym, ruang ganti kelas atas, ruang meeting, sampai Bali United Cafe buat ngumpul bareng tim. Semua ditata buat bantu pemain tetap fokus dan nyaman. Di balik tubuh yang terus ditempa dan strategi yang dipoles setiap hari, ada satu hal yang juga penting, kenyamanan. Karena dari tidur yang nyenyak dan suasana yang damai, lahirlah semangat baru setiap pagi. Timnas kita sedang bersiap. Dan di Bali mereka nggak cuma dilatih fisik, tapi juga dimanjakan dengan suasana yang menyembuhkan. Tom Hai baru aja menuntaskan laga terakhirnya bareng Almere City di Liga Belanda. Kontraknya habis Juni nanti. Tapi sekarang dia udah punya satu keputusan yang gak bisa diganggu-gugat. Destinasi berikutnya,
Bali United Training Center. Di sanalah dia bakal gabung TC Timnas Indonesia, nyiapin diri buat kualifikasi Piala Dunia 2026, ronde ketiga, lawan raksasa Asia, China dan Jepang. Soal klub baru, Hai masih simpan rapat-rapat. Fokusnya cuma satu, Garuda di dada. Karena buat dia, sekarang bukan waktunya mikirin transfer, tapi waktunya berjuang bareng Merah Putih. Serta Jay Idzes bakal angkat kaki dari Venezia dan berseragam biru hitam Inter Milan. Salah satu kejutan manis di bursa transfer musim panas nanti datang dari kota mode. Inter Milan resmi datangkan bek muda timnas Indonesia, Jay Noah Idzes. Kabarnya mahar yang digelontorkan mencapai 10 juta euro. Gokil. Di usia 23, Jay bukan cuma jadi investasi panjang buat lini belakang Nerazzurri, tapi juga menoreh sejarah. Pemain Indonesia pertama yang gabung skuad utama Inter Milan. Kontrak berdurasi 5 tahun ini dikonfirmasi langsung oleh agennya, Bilal Acente. Semua sudah beres, tinggal Jay tunjukkan kualitasnya. Ini mimpi yang terwujud. Dia datang bukan cuma buat numpang lewat. Langkah besar ini bukan sekadar transfer, ini babak baru yang akrab dipanggil Bang Jay dan sepak bola Indonesia. Dan Emil Audero gagal bawa Palermo naik kasta ke Serie A, kini bersiap mengalihkan fokusnya, bergabung dengan skuad Garuda di Bali. Langkah Palermo harus terhenti di babak awal playoff promosi. Dalam duel dramatis kontra Juve Stabia di Stadion Comunale Romeo Menti, gawang Emil tak mampu menyelamatkan mimpi timnya. Skor tipis 0-1 cukup untuk menutup perjalanan mereka musim ini, dan itu berarti tak ada tiket naik ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Tapi, di balik kegagalan itu, ada harapan lain yang kini menanti Emil. Ia dijadwalkan segera terbang ke Indonesia untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas di Pulau Dewata. Kehadirannya dipastikan akan jadi starter lawan China nanti, setelah Maarten Paes tak bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Emil mungkin gagal naik kasta di Italia, tapi panggilan tanah air memberinya babak baru. Dan kini ia bersiap merasakan semangat tropis Bali bersama skuad Merah Putih, membawa mimpi besar jutaan pendukung Garuda yang menanti debut resminya. Perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendebarkan. Saat ini, pasukan Garuda masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Meski tidak mudah, peluang untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Posisi 4 besar jadi target realistis yang bisa dikunci anak asuh Patrick Kluivert. Tapi menariknya, kalau kita ngintip klasemen, secara matematis Indonesia masih bisa finish di posisi 2 besar. Saat ini Indonesia hanya tertinggal 4 poin dari Australia yang duduk di posisi runner-up. Secara hitung-hitungan, peluang itu masih ada. Tapi kita juga harus realistis. Dengan 2 laga sisa yang berat, perjuangannya jelas enggak gampang. 2 pertandingan terakhir ini bisa dibilang jadi laga hidup mati. Indonesia bakal menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu terbang ke markas Jepang, tim paling superior di Asia saat ini. Melawan China, Indonesia memang dapat keuntungan main di kandang. Tapi jangan langsung gear dulu. Tim berjuluk Negeri Tirai Bambu ini juga pasti ngotot cari poin demi menjaga asa lolos. Jadi bisa dipastikan mereka bakal tampil habis-habisan. Dan setelah itu, tantangan yang lebih besar menanti. Jepang. Samurai Biru tampil luar biasa di babak kualifikasi ini. Mereka belum pernah kalah sekalipun dan mendominasi pertandingan demi pertandingan. Bermain di kandang Jepang tentu akan jadi ujian besar bagi mentalitas dan kualitas timnas Indonesia. Tapi jangan pesimis dulu. Di atas kertas, kita punya skuad yang cukup solid. Banyak pemain abroad yang tampil konsisten di klub masing-masing. Tapi kita juga harus ingat, tekanan bermain di level internasional itu beda. Disinilah mental juara akan diuji. Jika Indonesia berhasil mengamankan 3 poin melawan China, maka peluang untuk finish di posisi 3 atau bahkan 2 bakal terbuka lebar. Tapi kalau terpeleset, perjuangan bisa jadi makin berat. Oleh karena itu,
Setiap laga sekarang ibarat final buat timnas Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan para pemain memaksimalkan sisa waktu sebelum laga-laga penting ini. Dengan persiapan yang matang, strategi yang jitu, dan dukungan penuh dari supporter, bukan tidak mungkin Garuda bisa terbang tinggi menembus babak keempat.